Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Tara Tania dengan nomor NPM 2013021043. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan tentang Undang-Undang Kepramukaan yang termuat pada pasal 1 sampai pasal 19. Berikut penjelasannya. Bab 1. Ketentuan umum. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan gerakan pramuka adalah 1. Gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. 2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dasa dharma. 3. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. 4. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. 5. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. 6. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. 7. Satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Bab 2. Asas, fungsi, tujuan. Pasal 2. Gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3. Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka. 2. Pengembangan pramuka. 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan 4. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan. Bab ketiga berisikan pendidikan kepramukaan. Pasal 5. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. 6. Berisikan kode-kode kehormatan kepramukaan. Yang pertama, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen. Yang kedua, kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. 3. Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Satya pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. 5. Dasa pramuka. Untuk poin 4 dan 5, saya akan membacakan dan mengingatkan kembali pembacaan Satya Pramuka dan Dasa Dharma melalui video minggu lalu. Selanjutnya, Pasal 7. Pasal 7 berisikan 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2. 2. Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Ketiga, metode belajar interaktif dan progresif. Keempat, penerapan metode belajar. Kelima, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan. Pasal 8. 1. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang mencakup 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.
2. Kecintaan pada alam dan sesama manusia. 3. Kecintaan pada tanah air dan bangsa. 4. Kedisiplinan kepribadian dan kesetiaan. 5. Tolong menolong. 6. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 7. Jernih dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 8. Hemat, cermat, dan bersahaja. Terakhir, rajin dan terampil. Yang kedua, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Yang terakhir adalah pasal 9. Pasal 9 berisikan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Baiklah, selanjutnya adalah pasal 10. Di dalam pasal 10 dijelaskan pendidikan kepramukaan menggunakan sistem AMONG, yang artinya para peserta didik itu dilatih agar mereka memiliki jiwa yang merdeka, disiplin, dan mandiri. Lalu, pada pasal 11 menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan masuk ke dalam pendidikan jalur non-formal. Lalu, pasal 12 menjelaskan tentang jenjang-jenjang dalam kependidikan kepramukaan. Jenjang pendidikan dalam kepramukaan ada jenjang siaga, penggelang, penegak, dan pandega. Pasal 13 menjelaskan tentang usia yang berhak mengikuti kependidikan kepramukaan, yaitu mulai dari usia 7 tahun sampai usia 25 tahun. Pasal 14 dijelaskan tenaga pendidik dalam kependidikan kepramukaan itu terdiri dari pelatih, pembina, pamong, dan instruktur. Biasanya, para pendidik atau pembina itu termasuk anggota dewasa. Pasal 15 menjelaskan tentang kurikulum kependidikan kepramukaan. Kependidikan kepramukaan memiliki kurikulumnya yang termuat dalam pasal 8 ayat 1 dan 9. Lalu, pasal 16 menjelaskan satuan dalam pendidikan kepramukaan, di mana ada gugus depan dan pusat pendidikan pelatihan. Pasal 17 menjelaskan tentang evaluasi, di mana ada evaluasi dalam mutu pendidikan kepramukaan. Pasal 18 menjelaskan tentang fungsi akreditasi dari kependidikan kepramukaan. Pasal 19 menjelaskan tentang sertifikat, di mana sertifikat dibagi menjadi dua, yaitu sertifikat kecakapan dan sertifikat kompetisi. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video dari saya beserta penjelasannya. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.